Tahukah kamu, ada negara yang dijuluki negeri api, di mana gunungnya terbakar tanpa henti selama puluhan tahun. Tapi tenang dulu, ini bukan Raqqa bro, ini Azerbaijan, negara yang bahkan lautnya pun disebut laut, tapi bukan laut. Bingung? Sama, saya juga pas pertama kali dengar. Azerbaijan merupakan sebuah negara dengan bentuk pemerintahan republik semisosial yang terletak di jalur pegunungan Kaukasus, tepatnya di persimpangan antara benua Eropa dan Asia Barat Daya. Negara ini berbatasan dengan Rusia dan Georgia di sebelah utara, Iran di selatan, Armenia di barat, dan Laut Kaspia di timur. Ibu kotanya Baku bukan sekedar kota biasa. Kota ini pernah jadi tuan rumah 2 ajang olahraga besar, balap mobil Formula One dan final Europa League 2019 di Baku Olympic Stadium. Keren banget kan? Negara yang katanya diupdate gunung, tapi malah punya arena balap internasional. Yang menarik, kota Baku ini memang jauh dari laut, tapi punya pantai. Lah, kok bisa? Ternyata kota ini terletak di tepi Laut Kaspia. Meskipun disebut laut, sebenarnya itu danau besar. Saking luasnya disebut laut biar keren aja. Baku adalah kota terbesar di kawasan Kaukasus, dengan luas sekitar 830 km persegi dan populasi lebih dari 2 juta jiwa. Kota ini terbagi 2 bagian utama, pusat kota dan Old Town, yang konon jadi salah satu kota tertua di kawasan timur. Arsitektur dan landmark. Selain sejarah kunonya, Baku juga punya bangunan modern super unik. Ada Flame Towers, 3 menara pencakar langit yang dirancang menyerupai api. Katanya sih biar cocok sama julukannya, The Land of Fire. Bahkan dari jauh, kalau malam hari, menara ini menyala kayak korek raksasa yang gak pernah kehabisan gas. Kebayang gak tuh, kalau masak mie instan di situ gak perlu kompor lagi. Budaya dan agama. Kebudayaan Azerbaijan adalah perpaduan unik antara sejarah, agama, dan tradisi yang terbentuk selama berabad-abad. Mayoritas penduduknya beragama Islam Syiah, sekitar 85%, sisanya Sunni. Tapi anehnya, meski mayoritas Muslim, jumlah masjid di Baku sangat sedikit. Mungkin karena banyak anak muda yang lebih sekuler, alias cuek terhadap agama. Uniknya lagi, Azerbaijan ini negara Muslim, tapi punya hubungan baik dengan Israel. Yep, bukan cuma baik, tapi akrab banget. Dunia sampai heran, loh, kok bisa? Dan di sisi lain, sebagian warganya justru pro-Rusia dan juga pro-Barat. Jadi bisa dibilang mereka netral tapi aktif, kayak siswa teladan di kelas diplomasi dunia. Bahasa dan karakter. Masyarakat Azerbaijan berbicara dalam 2 bahasa, Azerbaijani, Turki dialek lokal, dan Rusia. Secara fisik, mereka adalah campuran antara Iran, Turki, dan Rusia. Sifatnya, ramah kayak orang Timur Tengah, tapi serius kayak orang Rusia. Jadi kalau kamu ngobrol dan dia nggak senyum, jangan baper dulu. Mungkin itu cuma default face mereka. Oh iya, ada satu kisah menarik di Azerbaijan. Konon di negara ini, terdapat situs yang diyakini sebagai tempat Nabi Nuh membangun bahtera. Ya, kapal legendaris yang menyelamatkan umat manusia dari banjir besar itu. Situsnya terletak di kota Nakhchivan, sekitar 400 km dari Baku. Kota ini tenang banget, cocok buat kamu yang mau healing tapi tetap bersejarah. Sejak 1918 hingga 1920, Azerbaijan sempat berdiri sebagai Republik Demokratis Azerbaijan dan menjadi negara muslim pertama yang memberikan hak pilih universal kepada perempuan. Jadi sebelum banyak negara lain sibuk debat soal gender equality, perempuan Azerbaijan udah bisa nyoblos duluan bro. Makanya, sampai sekarang Azerbaijan masih dianggap sebagai salah satu negara muslim paling setara secara gender. Ngomongin ekonomi, Azerbaijan itu bisa dibilang sultan tapi realistis. Negaranya kaya minyak bumi dan gas alam, apalagi setelah proyek pipa raksasa Baku-Tbilisi-Ceyhan rampung. Bayangin, dari ujung Kaukasus sampai Turki, minyaknya ngalir kayak teh manis di warung pas buka puasa. Di akhir dekade 1990-an, Azerbaijan mulai beralih menjadi penghasil minyak besar, bikin ekonominya tumbuh pesat antara 1995 hingga 2014. Tapi sayangnya, sejak 2014, pertumbuhan PDB-nya mulai melambat drastis. Ya, mungkin karena minyaknya capek juga kali, kerja terus nggak libur.
Fakta ekonomi lainnya. Sekitar 2/3 dari PDB Azerbaijan berasal dari minyak bumi. Itu sebabnya, negara ini termasuk dalam 10 besar ekonomi dunia yang paling bergantung pada minyak fosil. Tapi di balik itu, ada sisi gelap, korupsi, dan ketimpangan kekayaan. Minyaknya kaya, tapi yang kaya malah elit-elitnya. Rakyatnya, ya, masih menunggu tetesan minyak surga itu sampai ke dompet mereka. Hasil dari kekayaan minyak ini sering dipakai untuk menggelar acara internasional mewah dan juga untuk melobi pihak luar negeri. Alias diplomasi gaya high class, bro. Kalau Indonesia diplomasi rendang, mereka diplomasi kaviar hitam, bro. Perekonomian dalam negeri. Mata uang resminya adalah manat Azerbaijan. Nilai tukarnya lumayan stabil, tapi belum bisa buat beli semanis senyum gebetan katanya. Uniknya, sektor swasta di sana masih lemah karena sebagian besar dikuasai oleh BUMN. Bahkan setengah tenaga kerja Azerbaijan bekerja di sektor pemerintahan. Bayangin kalau semua pegawai negeri kumpul, bisa bikin barisan parade sampai Laut Kaspia. Kuliner dan budaya. Nah, sekarang kita bahas hal yang lebih menggoda lidah, makanan. Lokasi Azerbaijan yang berada di tengah-tengah antara Turki, Iran, dan Rusia membuat cita rasa makanannya itu campur aduk tapi nikmat banget. Makanan khas Azerbaijan terkenal kaya rempah seperti daun mint, ketumbar, adas, thyme, dan peterseli. Jadi aromanya bisa bikin lapar, bahkan cuma dari baunya aja. Salah satu hidangan paling terkenal adalah kaviar hitam dari Laut Kaspia, makanan mewah yang biasanya disajikan di restoran kelas sultan. Selain itu, ada juga hidangan laut lain seperti ikan sturgeon putih, salmon Kaspia, dan ikan belanak abu-abu yang jadi identitas kuliner Azerbaijan. Pokoknya, kalau kamu makan di sana, siap-siap aja. Dompet bisa ikut kurus bareng badan karena porsinya kecil, tapi harganya wah. Itulah sedikit informasi menarik tentang negara Azerbaijan. Negara yang bukan cuma punya gunung menyala, tapi juga semangat emansipasi yang membara. Mulai dari perempuan yang duluan nyoblos, ekonomi yang minyak banget, sampai makanan yang bikin kantong merintih tapi hati bahagia. Semoga bisa nambah wawasan kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton channel kami. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, yuk diskusi santai di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan ke seluruh dunia. Siapa tahu habis nonton ini, kamu jadi pingin wisata ke negara api sambil makan kaviar pinggir gunung.